Tuhan pimpinlah kami, berkati kami, berkati kebaktian pagi ini, berkatilah semua acara di hari depan, berkatilah segala kebutuhan untuk melunaskan satu mandat budaya yang Tuhan serahkan di dalam kitab suci kepada orang-orang, khususnya orang yang mengerti teologi reform. Kami berdoa kiranya Tuhan terus bekerja di dalam hati kami sampai rencana-Mu yang sempurna, kehendak-Mu yang terbaik terlaksana melalui hidup kami yang sangat sederhana ini. Dengar doa kami, berkati jam selanjutnya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita tetap membicarakan tentang hukum yang ke-9. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang hukum yang ke-9 dengan apakah berbohong itu boleh atau tidak. Jikalau di dalam berbohong mengandung motivasi untuk menolong lain, apakah itu dipersamakan dengan berdusta yang tidak ada motivasi menolong orang lain? Nah, sekarang kita teruskan dengan ayat daripada Alkitab ini yang mengenai hukum yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, atau jangan berbicara hal yang palsu untuk mencelakakan orang lain. Sekali lagi, prinsip daripada ayat ini yang paling penting adalah mutual respect, co-honored to your fellow man, yaitu menghargai, merespek, jangan merugikan siapapun sebagai manusia yang hidup bersama dengan engkau di dalam zamanmu, di dalam daerahmu, di dalam keadaan masyarakat sesamamu. Janganlah engkau berbicara dusta untuk mencelakakan orang lain. Saudara-saudara, orang berbohong selalu disebabkan ketakutan membicarakan yang sesungguhnya. Mengatakan sesuatu yang faktual, mengatakan sesuatu yang sungguh-sungguh benar, tetapi itu mengakibatkan hal yang lain, yaitu mencelakakan diri. Kalau kita mengatakan sesungguhnya, begitu, ya, iya. Engkau berani mengaku, iya. Kalau engkau betul-betul mengatakan yang sungguh-sungguh, akhirnya engkau dirugikan bagaimana? Nah, itulah menjadi satu motivasi sehingga kita tidak berani jujur. Saudara-saudara, ketidakberanian jujur disebabkan manusia terlalu ketakutan berbahaya. Kalau kita berada di bahaya, maka kita lebih baik tidak meresikokan diri untuk bicarakan hal yang sesungguhnya. Saudara-saudara, pada zaman abad ke-20 terjadi dua peperangan yang besar yang disebut First World War and the Second World War. Peperangan kedua itu melanda di seluruh Eropa mulai tahun 1939, lalu melanda di Asia 1941, mulai dari Jerman, Italia, lalu disambung dengan sekutu daripada Jepang, Eropa dan Asia dengan 3 negara yang dari Nazi, daripada orang-orang yang tidak lagi menghargai akan bangsa yang lain. Mereka meletuskan peperangan dunia kedua, akhirnya melibatkan puluhan negara berada di dalam kesulitan peperangan. Dan Jepang mulai masuk ke Tiongkok, ke Taiwan, ke Vietnam, ke Singapura, ke Indonesia, melanda seluruh Asia Timur. Mereka mau menguasai Asia karena mereka merasa akan tanah mereka terlalu kecil, penghasilan dan sumber bumi terlalu miskin. Mereka harus menjajah tempat orang lain. Jadi di dalam abad ke-20 justru meletuskan peperangan yang paling biadab sepanjang sejarah. Saudara-saudara, peperangan dunia pertama menelan 7 juta manusia. Di dalam sejarah sebelumnya tidak pernah tahu satu kali perang yang mati 7 juta. Pada tahun 1918 selesai peperangan pertama, mereka membuat satu jadwal. Tahun selanjutnya mereka membuat satu konferensi, lalu mereka berkumpul di Paris.
Di Paris semua negara utus itu delegasinya, dan mereka berpawai mengatakan never war again, toward the eternal peace. Tidak boleh lagi berperang. Manusia menuju perdamaian yang kekal. Segala sesuatu diselesaikan melalui musyawarah, melalui meja, melalui diskusi, melalui beda pendapat yang diterima satu dengan lain dengan sabar dan dengan jiwa perdamaian. Tapi saudara-saudara, baru 1919 tahun perdamaian dibicarakan di Paris. Persis 20 tahun kemudian Hitler muncul. Hitler muncul langsung mempunyai dua hal. Pertama, yaitu orang Jerman jauh lebih superior dari bangsa lain. Semua bangsa di bawah Jerman. Tidak ada bangsa lebih pintar, lebih intelek, lebih superior daripada darah Jerman. Maka kedua, itu sebab wajar Jerman memerintah dunia. Wajar Jerman menyerbu semua negara, dan Jerman harus di atas. Saudara-saudara, kegilaan daripada seorang bernama Adolf Hitler ini, dia menulis satu buku yang berarti Perjuanganku. Ini adalah salah satu buku yang paling pendek, yang paling sedikit, tetapi adalah yang menelan jiwa paling banyak. Ada orang menghitung setiap kata dari buku itu memerlukan pembunuhan kepada ribuan orang. Karena waktu dihitung yang mati karena buku itu adalah lebih daripada 35 juta orang. Maka dibagikan setiap kata dari buku itu akan membunuh berapa orang demi satu orang yang sebenarnya bukan orang Jerman. Adolf Hitler adalah orang Austria, dan di dalam 200 tahun yang lalu itu disebut Austrian Prussia, atau disebut ada kerajaan yang semua yang bahasanya Jerman itu menjadi satu. Maka dia memikir ini bangsa sama. Bangsa Austria, bangsa Jerman sama. Meskipun saya berada di Austria, saya berdarah Austria Prussia, saya berdarah Jerman, maka dia menganggap dia harus menjadi pemimpin. Dan dia akhirnya menyelundup pelan-pelan masuk ke dalam Jerman, dan dia menjadi seorang yang paling berkarisma, dan pidatonya diterima terbaik. Dan langkah demi langkah dia bikin sampai parlemen di Jerman tidak ada orang berani lawan sama dia, dan dia menjadi diktator. Setelah tahun 1939, maka Adolf Hitler mendapatkan jabatan tertinggi dan dia melangsung peperangan. Saudara-saudara, sedikit berbeda dengan Otto von Bismarck. Di dalam peperangan pertama menjadi arsitek perang. Saudara-saudara, Hitler bukan sedang menjadi arsitek. Zaman itu sudah tidak ada lagi kaisar, maka dia merajalela. Waktu Otto von Bismarck masih hidup di dunia, dia harus patuh kepada Kaisar William di dalam peperangan pertama. Tapi Adolf dari Hitler, dia tidak perlu setia kepada siapapun. Dia melangsungkan peperangan dan mendapatkan sekutu dari Italia yang namanya Mussolini, dari sekutu daripada orang di timur Jepang, yaitu Hirohito. Dan tiga orang ini, Hitler, Hirohito, dan juga Mussolini, menjadi pemimpin tiga negara yang melibatkan di dalam peperangan yang terbesar di dalam sepanjang sejarah. Saudara-saudara, menurut statistik yang kuno, 30 sampai 35 juta manusia yang mati di dalam peperangan dunia yang kedua. Tapi setelah tahun 89, Gorbachev dari Rusia, atau waktu itu masih adalah waktu terakhir daripada Uni Soviet, dia mengatakan sebenarnya angka itu salah. Lalu ditanya, sebenarnya berapa menurut you? Masih ada 30 juta yang mati di Rusia, tidak pernah kita umumkan. Berarti diperkirakan 65 sampai 70 juta orang mati di dalam peperangan dunia kedua. Saudara-saudara, peperangan dunia pertama mulai daripada senapan dengan kereta biasa.
tapi diakhiri dengan kapal terbang. Saudara-saudara, peperangan dunia pertama diakhiri dengan kapal terbang sekutu naik ke udara daripada Eropa dan mendarat di Sicily, dan akhirnya banyak orang harus dimatikan dan seluruh Eropa akhirnya ditaklukkan oleh sekutu dari Inggris dan Amerika dan yang lain-lain. Tetapi peperangan dunia kedua bukan dimulai dengan seperti biasa. Motor tank sudah mutakhir luar biasa dan kapal terbang sudah begitu banyak, dan diakhiri oleh bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga satu bom yang ledaknya di angkasa mengakibatkan lebih 200.000 orang Jepang mati di bawah. Ledakan itu bukan di bawah. Kalau di bawah, cuma bagian ledakan itu pinggirnya yang mati. Kalau di atas, radiasi akan menjangkau puluhan kilometer, semua mati di dalamnya. Dan orang terbakar dengan nuklir itu sampai tulangnya pun hampir tidak bisa ditemukan lagi. Saudara-saudara, 200.000 orang yang mati di dalam 1 detik, itu mengakibatkan yang tidak mati pun mendapatkan radiasi nuklir, dan di dalam 10 tahun satu persatu mati, satu persatu mengandung penyakit yang menakutkan. Nah, di dalam peperangan ke dunia ini kenapakah Rusia mempunyai 30 juta yang tidak diumumkan? Karena pada waktu itu ada peperangan di dalam. Sebenarnya tahun 35 Uni Soviet sudah menjadi satu negara yang wilayahnya terbesar di dalam seluruh dunia. Waktu itu British Empire hanya menjadi penjajah sebagai kolonial. Tetapi Rusia langsung menjadi pengikat secara politik, sehingga 16 negara semua menjadi satu negara, itu Uni Soviet. Tapi di dalam negara-negara di dalam keanggotaannya itu banyak negara Islam, negara yang tidak mau komunisme, negara yang beragama kuno, termasuk Pakistan, itu Kazakhstan, termasuk negara-negara di Asia Tengah yang mereka benci sekali terhadap akan Rusia. Nah, saudara-saudara, pada waktu peperangan itu datang, tentara Jerman sampai di Rusia, sampai di tempat-tempat Ukraina, sampai di Belarus, sampai di tempat negara-negara itu seperti Latvia dan sebagainya. Saat itulah orang-orang yang berada di bawah Moskow membenci Moskow, ambil kesempatan sekongkol sama Jerman, langsung membunuh orang Rusia sendiri. Nah, ini hal saya mendengar sendiri pada waktu saya berkhotbah di Ukraina, di Kiev. Lalu orang-orang di situ mereka mengatakan, sebenarnya saat itu kita bukan perang terhadap Jerman, kita perang terhadap tentara dari Uni Soviet. Saudara-saudara, waktu Uni Soviet perang dengan Afghanistan, mereka begitu keji, mereka kirim tentara ke Afghanistan, yang dikirim kebanyakan orang Kristen yang baik supaya mati, karena mereka ateis. Nah, di dalam politik banyak hal yang luar biasa kotornya, luar biasa kejamnya itu dilakukan. Lebih banyak orang Kristen mati di dalam permukaan Soviet perang dengan Afghanistan. Di dalam tulang mereka adalah memusnahkan lebih banyak orang Kristen. Nah, saudara-saudara sekalian, ini semua kalau you tidak sampai tempat itu menemukan orang benar-benar mengerti, engkau tidak tahu apa yang terjadi. Saudara-saudara, kita bukan hanya lihat, oh tuh dari Paris bagus, sini bagus. Jiwanya, kebudayaannya, agamanya, perjuangan rakyatnya, sebenarnya dilihat dari kacamata reform theology. What is that? Nah, ini menjadi manusia yang banyak orang di Indonesia suka ikut tur ke mana? Ke Palestina, ke Israel. Sebenarnya saya sampai sekarang belum pergi. Tetapi sobat tanya, saya lebih mengerti you dari you yang sudah pergi. Kota apa, terjadi apa, saya menyelidiki. Kan yang penting maknanya. Bukan, oh saya sudah pernah pergi. Orang yang sudah pernah pergi dan tidak ngerti apa-apa, lebih cilaka daripada mereka yang belum pernah pergi tapi tahu apa-apa. Ya, 2600 tahun yang lalu ada satu kalimat muncul di dalam satu pasal di dalam depan, Bu Chu Fu Zhi Tian Xia. Itu kalimat dari Lao Tzu. Tidak keluar dari rumahmu tapi mengerti seluruh dunia. Kok mungkin ya? Sekarang mungkin karena ada TV sih.
Jadi style Jerman, dan Jepang, apa? Waktu itu Lao Tse tidak ada TV, tidak ada koran, tidak ada DVD. Tapi dia sudah mengatakan satu kalimat, Bu Cu Fu, tidak keluar dari pintumu, Zi Tian Xia, memahami semua peristiwa dunia. Nah ini orang yang betul-betul mengerti. Sekarang paling banyak orang di Kristen suka pergi ke Palestina lalu bawa air Yordan sedikit. Nah, ini sungai Yordan. Ini air dari Yordan. Seperti ada malaikat di dalamnya atau lebih suci sedikit. Itu apa gunanya? Saudara-saudara sekalian. Nah ini yang hanya membuat tur-tur lebih kaya. Karena orang Kristen suka ke situ. Dan yang pergi terus. Dia bicara-bicara hanya tahu sedikit. Bicaranya itu permukaan saja. Saudara-saudara. Waktu saya pergi ke Ukraina, khotbah itu di mana? Yuk kaget tuh. Saya khotbah di tempat markas Partai Komunis yang paling besar. Nah, kita sewa tempat itu bikin KKR. Jadi dulu tempat Partai Komunis di situ, sekarang menjadi tempat berkhotbah. Puji Tuhan. Siapa tahu beberapa tahun kemudian ada KKR di Tiananmen Square. Mungkin tidak. Oh, banyak orang di Tiongkok sudah doakan patung mesti khotbah di Tiananmen Square. Patung mesti khotbah sejak 20 tahun yang lalu. Tapi kita tunggu saja. Dapat pergi situ juga tidak apa-apa. Karena kaset saya sudah diputar di Tiananmen Square. Itu lumayan juga. Saudara-saudara, dan di dalam peperangan yang membunuh, mereka bicara sama saya, kita bukan menembak orang Jerman. Kita justru pada waktu Jerman masuk, kita tembak orang Rusia. Karena kita tidak mau di bawah pemerintahan komunis. Dan di situ ada orang Kristen Ortodoks, ada orang Islam yang tidak mau komunis. Mereka melawannya di dalam diri sendiri. Sehingga akhirnya mati. Moskow malu mengumumkan berapa yang mati. Dirahasiakan sehingga 30 juta yang mati di dalam Uni Soviet secara intern. Ditutup di dalam peperangan dunia kedua. Dan waktu itu paling cilaka adalah orang-orang Jerman membunuh habis semua orang Yahudi yang bisa ditemukan. Jikalau ketemu engkau Yahudi, tembak mati. Lalu dimasukkan dalam camp seluruhnya, bukan ditembak mati, dimasukkan ke ruangan di dalam bunker dengan itu semprotan dari gas. Kenapa? Lebih hemat peluru, supaya dengan uang sedikit bisa membunuh lebih banyak. Dan di situ di Belanda ada satu orang perempuan, orang reform, orang cinta Tuhan, namanya Corrie ten Boom. Pernah dengar nama ini? Coba angkat tangan. Corrie ten Boom. Corrie ten Boom adalah seorang yang selalu berbohong, bersaksi dusta, dan dia menghidupkan banyak orang. Ada satu lagi namanya Schindler. Saudara pernah melihat satu film namanya The List of Schindler. Pada waktu sebenarnya Schindler orang pedagang yang kaya, suka main perempuan, tapi hatinya baik. Ya, dia seorang sekular luar biasa, minum, mabuk, main perempuan, pedagangnya besar, tapi dia suka menolong orang Yahudi. Pada waktu mereka melihat ini orang Yahudi salah apa? Hanya karena dilahirkan sebagai Yahudi. Mereka harus dibunuh mati, harus dimasukkan ke dalam camp, harus ditawan, ditelanjangi. Itu kekejaman, tidak bisa dibayangkan. Tidak ada orang mengerti manusia bisa begitu rusak. Pada waktu rejim Hitler menyiksa orang Yahudi, pada waktu rejim Mao Zedong menyiksa orang Kristen dan pendeta-pendeta, engkau tidak bisa membayangkan kejahatan manusia bisa diletuskan sampai begitu tidak masuk akal, begitu kejam, begitu tidak manusiawi, dipaksa sampai orang itu tidak bisa lagi bertahan untuk siksaan, dilempar dari lantai 7 sampai mati, patah tangan kaki di tengah jalan. Orang-orang seperti ini, pada saat seperti ini di dalam dunia ada semacam orang Kristen, juga ada orang bukan Kristen, sama-sama memikirkan bagaimana menolong orang yang berada di dalam bahaya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya berikan penjelasan dari sudut teologi reform. Kenapakah manusia bisa kejam seperti itu? Sebenarnya saudara, manusia dicipta menurut peta teladan Allah, bukan?
Kalau manusia dicipta menurut peta teladan Allah, mestinya Allah itu suci, Allah itu adil, Allah itu baik, Allah itu kasih, dan Allah itu Allah penuh dengan kemurahan. Nah, ini kenapa peta ini tidak ada di manusia? Menjadi benci, menjadi najis, menjadi tidak adil, menjadi egois, dan menjadi penuh dengan balas dendam. Karena apa? Karena common grace is removed. Saudara-saudara, kalau seseorang bisa berbuat jahat, sudah berbuatan jahat sampai di sini, saya mau tanya, dia mungkin berbuat jahat lebih lagi tidak? Mungkin lebih tidak? Mungkin lebih tidak? Mungkin. Kenapa tidak lebih? Itu namanya satu anugerah umum yang menahan dia. Nah, ini teologi reform, ya, the resistant power from God, so that man is not able to do more evil than what he had done. Manusia tidak berbuat jahat lebih daripada yang dia sudah berbuat. Karena apa? Masih ada anugerah Tuhan yang menahan. Tahanan itu bikin dia tidak bisa lepas, tidak bisa melampaui. Manusia bisa berjahat lebih loh. Bisa lebih jahat. Kenapa tidak lebih? Tuhan tidak izin. Sehingga seperti bagaimana besarnya air laut, Tuhan mengatakan sampai di sini. Engkau boleh mengamuk, tapi engkau tidak bisa lepas sampai di sini. Jikalau Tuhan tidak tahan itu, air laut akan banjir lebih besar. Jikalau Tuhan tidak memelihara, tsunami akan datang. Hanya dilepaskan tangan sedikit saja, ombak yang besar, kemarahan alam jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa pikirkan. Demikian juga manusia. Nah, saudara-saudara, yang disebut sebagai sesuatu tahanan itu tertulis dalam buku Tesalonika. Orang berdosa yang besar itu belum muncul karena ada yang menahan dia. Yang menahan dia itu dalam teologi reform disebut sebagai satu grace yang umum, common grace. Dan common grace itu terbentuk dari banyak hal. Pertama, adanya pemerintah. Kalau tidak ada pemerintah, manusia dan masyarakat akan lebih damai atau lebih kacau? Jawab. Maka Calvin mengatakan, pemerintah yang terjelek tetap lebih baik dari tidak ada pemerintah. Pemerintah kuasanya dari Tuhan Allah. Ini tidak berarti boleh sewenang-wenang. Kalau pemerintah semua kuasanya dari Allah, ini berarti semua pemerintah harus bertanggung jawab kepada Allah yang memberi kuasa. Itu artinya. Jadi kita baca Alkitab jangan terkurung dengan arti literal, letterlak, harfiah. Kita harus mengerti inti sesungguhnya. Seperti jangan mencelakakan manusia. Ini adalah satu perintah yang prinsipnya adalah engkau harus menghormati sesama, harus mengasihi sesama. Sehingga yang disebut 10 hukum hanya terbentuk dari 2 kalimat yang paling inti. Pertama, love your God. Dan kedua, love your neighbors. Ini dua menjadi satu hakiki, menjadi satu fondasi daripada segala etika. Maka di gedung ini, di atas 10 pilar, di menghadap kepada sebelah timur situ, atasnya tulis kasihi Allahmu dan sesamamu. Karena itulah inti dari 10 hukum. Nah, saudara-saudara, pada waktu orang-orang Israel, orang Yahudi dibunuh, Tuhan timbulkan orang-orang, mungkin Kristen, mungkin tidak, tapi mereka semua mempunyai seluruh unsur yang sama, yaitu ada anugerah umum yang berjalan, yang bergerak di dalam hati mereka. Anugerah umum terbentuk pertama dari pemerintah, kedua dari hukum. Jikalau negara-negara tidak ada hukum, yang berdosa lebih banyak atau lebih sedikit? Pasti lebih banyak. Ketiga, semua perintah atau semua peraturan-peraturan baik di dalam atau di luar hukum. Hukum negara tidak mengatakan engkau tidak boleh minum itu ganja. Tidak ditulis. Tapi dengan itu ada peraturan tentang ini akan merusak akan tubuh manusia. Lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Jadi itu pemerintah itu bagian daripada anugerah umum. Lalu hukum adalah anugerah umum. Hati nurani adalah anugerah umum. Opini masyarakat
adalah anugerah umum. Kebudayaan adalah anugerah umum. Tradisi adalah anugerah umum. Agama adalah anugerah umum. Ini semua mengakibatkan manusia tidak berani, terlalu bebas mempergunakan haknya untuk berbuat dosa. Waktu kita mau berbuat dosa, kita mau melakukan pelanggaran, kita ketakutan kalau kita dapat celaka. Kita ketakutan balas dendam. Kita takut ditangkap polisi. Kita takut dimasukkan penjara. Kita takut nanti dihukum. Kita takut kalau besok anak kita dibalas oleh orang lain. Semua hal ini terkait di dalam teologi reform menjadi common grace. Dan common grace is the resistant power. Menjadi kekuatan untuk mencegah manusia berbuat dosa lebih daripada yang sudah dilakukan. Ini namanya kekuatan untuk bertahan. Kekuatan. Dan Tuhan Allah memakai cara ini untuk menjalankan hak otoritas Tuhan dan menjalankan kedaulatan Allah bahkan di dalam masyarakat yang bukan Kristen. Saudara-saudara, dan di sini manusia tidak mengerti. Selalu manusia menganggap itulah kebolehan manusia. Tidak usah Kristen, masyarakat juga baik. Kita tidak usah percaya Yesus. Kita tetap juga damai. Di Tibet orang damai. Di India orang damai. Ada Yesus? Tidak ada. Di Eropa tidak begitu damai. Itu ada Yesus? Ada. Ada Kristen? Ada. Jadi tempat yang ada gereja kadang-kadang tidak sebaik tempat yang tidak ada gereja. Tempat yang tidak ada Kristen kadang-kadang kelihatan lebih baik dari tempat orang Kristen. Kalau demikian, saya mau tanya, berarti anugerah umum itu bukan hanya dimonopoli oleh gereja, monopoli oleh daerah Kristen, monopoli oleh orang Kristen saja. Jadi jangan sombong, ada agama, ada gereja, reform. Itu hanya dari satu sudut membanggakan apa yang kau terima. Tapi yang kau lepas, yang kau tidak ada, yang kau kehilangan, yang kau tidak hitung. Itulah sebab orang Farisi akhirnya dibuang oleh Tuhan. Karena apa? Justru mereka beragama, bertuhan, bertorat. Mereka bersyariat dari semua hukum Musa. Mereka sombong dan mereka akibatnya kehilangan banyak hal yang dimiliki oleh orang kafir. Mereka lebih jahat dari yang lain. Saudara-saudara, sekarang di dunia orang yang paling berani bunuh orang bukan ateis loh. Nah saudara-saudara, orang yang beragama mungkin melakukan kejahatan lebih dari orang tidak beragama. Mungkin tidak. Orang yang tidak beragama mungkin kelihatan lebih baik dari orang beragama. Mungkin tidak. Karena apa? Common grace. Jadi jangan menghina orang ateis. Jangan menghina orang sekular. Jangan menghina orang yang tidak beragama yang kuat. Mereka pun bisa melakukan kebajikan. Tetapi kebajikan yang mereka lakukan itu berdasar dari common grace. Bukan dari diri manusia. Sehingga solidio gloria. Semua kemuliaan kembali kepada Allah. Orang-orang yang bukan Kristen pun kalau melakukan kebajikan. Itu anugerah dari Tuhan. Bukan dari dirinya sendiri. Reform melihat itu sebagai solidio gloria. Kemuliaan kepada Tuhan. Dan kedua, orang yang tidak Kristen melakukan baik, itu pun alat Tuhan untuk membuat dunia lebih aman dan lebih damai. Nah itu sebab saya tadi katakan dua orang. Satu Schindler, satu lagi Corrie ten Boom. Kedua orang ini sama-sama di dalam satu zaman. Kedua orang ini sama-sama melakukan suatu hal, yaitu bohong untuk menolong orang. Corrie ten Boom melihat ada orang Yahudi di dalam bahaya, disimpan, lalu ditaruh di tempat yang rahasia. Lalu dia berbohong, mengatakan tidak ada. Orang ini saya tidak tidak tahu di mana. Kalimat-kalimat pembohongan semacam itu, apakah melanggar hukum ke-9? Demi menolong orang, sehingga kita terpaksa mengatakan kalimat-kalimat bohong. Apakah itu diizinkan oleh Tuhan? Nah ini yang kita minggu lalu sudah bicarakan. Karena Rahab, seorang pelacur dari kota Yeriko, adalah satu-satunya yang diselamatkan. Di kota Yeriko banyak orang yang lebih kaya, yang lebih hebat, yang lebih berkedudukan tinggi, lebih berkuasa. Dan banyak orang yang lebih baik karena pelacur selalu dianggap adalah orang yang bermoral paling rendah.
Pelacur selalu dianggap adalah orang berprofesi yang paling malu. Pelacur tidak pernah dihargai di dalam kebudayaan apapun. Kecuali di dalam zaman kuno ada pelacur suci yang mewakili dewa. Sehingga engkau kalau bisa bergaul dengan dia, engkau akan mendapatkan berkat apa dan apa. Dan ini adalah semacam pelacur agama yang kita tidak katakan. Di dalam masyarakat apapun, kebudayaan apapun, negara apapun, pelacur selalu dihina. Tetapi saudara-saudara, pada waktu Tuhan mau memusnahkan, menghancurkan kota Yeriko, Tuhan hanya menyelamatkan satu orang. Orang itu bukan laki, perempuan. Orang itu bukan orang atasan, orang bawah. Orang itu bukan orang pintar, orang yang dianggap orang bodoh, pilih profesi salah. Tetapi pelacur ini lain sama orang lain. Dia mempunyai kelebihan, ingatan luar biasa, penyelidikan luar biasa, pengamatan luar biasa, dan dia menjadi orang mempelajari sejarah. Karena pada waktu dua pengintai masuk ke rumahnya, dia mengatakan, aku mengetahui engkau orang Israel mempunyai Tuhan yang maha kuasa. Karena pada waktu engkau keluar dari tanah Mesir, engkau dipimpin Tuhanmu melewati laut Kolsum. Lalu engkau perang dengan orang Amalek, dengan orang apa, dengan Raja Ok. Dia mempunyai pengertian luar biasa. Pada waktu kedua pengintai itu masuk ke rumah seorang namanya Rahab. Itu sudah lebih 40 tahun sejak mereka keluar dari Mesir. Sehingga pelacur ini mempunyai ingatan, mempunyai pengamatan, mempunyai penganalisaan, baik secara sosial, sejarah, agama. Akhirnya dia mempunyai suatu kepercayaan, your God is a true God. The God who delivered you out from Egypt is the Almighty God. If your God is true God, your God is the Savior, and I need your God. I want to be saved by your God. Saudara-saudara, Tuhan dari surga melihat, loh, di dalam kota Yeriko yang seluruhnya begitu rusak, kok ada satu pelacur yang memerlukan keselamatan. Kok dia mengamati hal yang sudah lewat 40 tahun. Saudara-saudara, setelah 12 tahun itu Paul Tillich meninggalkan dunia. Ada seorang teolog mengatakan, saya sangat sedih karena di Chicago saya masuk kelas teologi, tanya mereka, have you heard about Paul Tillich? Banyak murid mengatakan, who is that? We never know this man. Baru mati 12 tahun. Sudah orang teologi sudah lupa. Tapi saudara-saudara, apa yang pernah terjadi 40 tahun yang lalu, kau tahu enggak? Apa yang pernah terjadi di kebangunan rohani yang dibawa oleh John Sung ke Indonesia, kau tahu enggak? Kau pernah melihat, oh ini orang Tuhannya luar biasa, yang dikerjakan di dalam sejarah, mempengaruhi sampai sekarang. Engkau mengamini tidak? Jarang kan? Surat kabar kemarin aja engkau tidak tahu. Apa yang terjadi bulan lalu engkau tidak pernah tahu. Apalagi 40 tahun yang lalu. Banyak orang tidak tahu. Tetapi pelacur ini bukan perempuan biasa. Dia adalah menyelidiki sejarah. Dia menyelidiki perbandingan agama. Dia menyelidiki akan bagaimana Tuhan bekerja, berkarya, menolong orang Israel. Dan bagaimana bedanya dengan dewa-dewa yang disembah, sujud oleh semua suku-suku sejaman dengan dia. Dia mengetahui, your God is the true God. Your God is the Almighty God. Your God is the redeeming God. Your God is Savior. And I need the salvation from your God. Dia menipu. Dia memang menipu. Dia mengatakan kalimat yang dusta. Adakah dua pengintai di rumahmu? No. Dusta kan? Bolehkah kita ketemu dia? Saya tidak lihat. Di mana dia? Saya tidak tahu. Ini semua berdusta. Apakah Rahab sedang melanggar hukum ke-9? Apakah menolong orang lain boleh berdusta? Ini menjadi satu hal yang bersangkut paut dengan situational ethics theory dari Fletcher, daripada Harvard University. Kalau etika itu mengalami situasi yang berbeda, standarnya harus berbeda. Kalau etika itu bermotivasi yang baik, etika itu meskipun mengalami satu keadaan yang kurang standar, boleh diterima. Jadi orang Yahudi makan harus cuci tangan. Mereka melihat murid-murid Yesus kok tidak cuci tangannya. Datang kepada Yesus. Kenapa murid-murid tidak cuci tangan?
Itu etika kan? Itu peraturan kan? Orang Yahudi makan cuci tangan kan? Tidak tahu itu ada bakteri-bakteri. Kenapa muridmu tidak cuci tangan? Yesus mengatakan, ya maaf ya karena muridku. Tidak. Yesus mengatakan apa? Yang masuk ke dalam tidak menajiskan jiwamu. Yang keluar dari mulutmu itu menghancurkan, mematikan orang lain. Yang masuk ke dalam nanti buangnya di kakus. Ini satu-satu kalinya Yesus bicara tentang kakus di dalam seluruh Alkitab. Yang masuk dari mulut nanti perginya ke kakus. Tapi yang keluar dari mulutmu, yang dari hati yang jahat, itu mematikan orang. Itu baru cilaka. Jadi engkau terus bicarakan tentang hal yang kecil-kecil, cuci tangan kah atau apakah, itu hal yang kecil. Yang besar engkau lupakan. Engkau terus memperhatikan makanan yang bisa rusak, tapi engkau tidak pernah menuntut makanan rohani, firman yang paling penting. Begitu banyak orang sekarang firman tidak didengar, tapi makanan kurang sedikit dia marah. Dengar khotbah yang salah, tidak apa-apa. Ikut gereja yang salah, tidak apa-apa. Tuhan berkata, kau cari aku bukan mau melihat mujizat. Kau cari aku adalah karena kau makan kenyang. Ini membedakan orang yang dapat mujizat sama datang untuk makanan. Itu dibedakan. Jadi mereka tidak peduli mujizat dan mujizat. Tidak peduli siapa yang menyembuhkan. Tidak peduli dia itu Yesus berkuasa apa. Banyak orang ikut kebaktian kesembuhan ilahi. Juga tidak mau ilahinya. Juga tidak mau kuasa mujizatnya. Yang mau cuma kesembuhannya. Kebaktian, kesembuhan ilahi. Ini kesembuhan yang saya mau. Kebaktiannya tidak mau, ilahinya tidak mau, kuasa tidak mau, mujizat tidak penting. Yang penting saya sembuh. Lalu saya kalau sembuh, caranya cuma satu. Hanya karena dengarnya Tuhan Maha Kuasa. Maka Tuhan Maha Kuasa bukan pengertian teologis, adalah alat untuk memaksa Tuhan. Because you are almighty, now perform. Show me you truly almighty. Jadi Tuhan Engkau Maha Kuasa, sembuhkan saya. Itu doa mengaku Tuhan Maha Kuasa. Hanya menjadi satu alat memaksa Tuhan saja. Dan Tuhan Yesus mengetahui hati manusia lebih jelas dari siapa. Dia mengatakan, you are not seeking me simply because I perform a miracle. You are not seeking me because I am God who can do everything. You are now seeking after me simply because you want to get food to fill your stomach. Now, do not labor for the mortal food. It's a labor for the immortal, eternal food. And that is given from heaven. That is God give me to you. I am the bread of life. Aku adalah roti yang hidup. Engkau bukan mau aku. Engkau mau roti yang sederhana itu. Kalau Tuhan Yesus memberikan firman, kita anggap tak penting. Kasih seekor ayam, engkau bilang puji Tuhan. Karena ayam bisa dimakan. Firman dah penting. Itu orang bodoh. Saudara-saudara sekalian. Pada waktu Rahab mementingkan. Dia mementingkan yang kekal. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Membuktikan Tuhan yang kerjakan. Tuhan itu sejati. Tuhan sejati bisa menyelamatkan orang Israel. Juga bisa menyelamatkan saya. I need the salvation. Maka pada waktu orang dua itu keluar, Rahab mengatakan, nanti kalau kota Yeriko binasa, tolong saya jangan dibinasakan, saya diselamatkan. Dan saudara-saudara, akhirnya dia memakai benang merah, taruh di rumahnya, yang persis di atas itu tembok Yeriko. Di situ orang melihat ada benang merah, Tuhan menghancurkan seluruh kota Yeriko. Rahab satu-satu yang diselamatkan. Kenapa? Hati dia merindukan firman Tuhan. Waktu dia menolong kedua orang yang mengintai, dia bohong. Kalau begini, Rahab melanggar hukum ke-9 inikah? Kori Tembun melanggarkan hukum ke-9 inikah? Sindler melanggar hukum ke-9 inikah? Bolehkah hukum ke-9 ini dirubah asal menolong orang lain? Engkau boleh dusta. Minggu lalu saya sudah berkata, jikalau andai kata sekalipun kalau Rahab tidak bohong, Tuhan mau menolong kedua orang pengintai itu, bisa tidak? Bisa. Dia mengkaburkan mata mereka. Gampang. Kalau Tuhan mau menolong orang itu, yang mau tangkap mendadak Tuhan kasih petir mati, sudah tidak bisa ditangkap. Gampang sekali.
Tuhan itu caranya banyak. Tetapi mengapa Rahab bohong? Bukan karena Tuhan yang gerakkan dia bohong. Bukan karena Tuhan yang mengizinkan dia bohong. Dia bohong karena rohani dia tidak bisa lebih dari itu. She can do nothing but tell lies. Saudara-saudara. Nah di sini kita melihat keterbatasan manusia. Manusia yang rohaninya tinggi-tinggi, waktu menghadap fakta, semua jadi loyo. Coba tanya anak muda, besok kalau besar mau nikah sama siapa? Saya mau nikah sama orang yang gini. Hidungnya berapa senti, kupingnya berapa besar. Ini. Karena apa? Karena itu ide tinggi sama fakta faktual itu lain. Saudara, kita mesti gini. Waktu dengar khotbah hebat-hebat, waktu berkhotbah hebat-hebat, waktu menghadapi kesulitan, semua lain. Pendeta sama, penginjil sama, majelis sama, tua-tua sama. Karena kita mempunyai kelemahan. Nah itu sebab kalau kita bisa menemukan orang Kristen yang imannya sama kelakuannya sangat harmonis, kita salut. Kita bisa menemukan pendeta yang ngomongnya sama jalannya mirip, kita salut. Yang ngomong tinggi-tinggi, jalannya rendah-rendah. Yang dibicarakan ideal tinggi sekali, yang nyatanya tak karu-karuan. Itu bikin orang tidak kagum. Saudara-saudara sekalian, manusia ingin teladan. Manusia ingin orang bisa melaksanakan. Itu sebab yang menjadi ayah, yang menjadi guru, yang menjadi dosen, yang menjadi profesor, yang menjadi pendeta, yang menjadi guru, yang menjadi penginjil. Perhatikan kelakuanmu. Seorang tua-tua di Bandung, waktu saya melihat dia sudah mau meninggal dunia, saya ke Bandung melihat dia. Karena dari muda saya kenal dia. Dia sudah pansui, mulutnya mencong luar biasa. Ketemu orang langsung nangis. Saudara-saudara, orang yang badannya mati separuh, kalau menangis, engkau jangan kira dia sedang susah sekali. Dia terlalu gampang tersentuh syaraf kesedihan. Nah, dia begitu lihat orang kenal, sekarang dia sudah sakit, engkau masih sehat, langsung dia nangis luar biasa. Itu karena syaraf-syaraf untuk nangis itu menjadi peka sekali, sangat tersentuh dan nangis. Lalu dia akhirnya mengatakan, Stephen Tong, saya sudah jadi Kristen puluhan tahun. Saya harus mengatakan satu hal yang sangat kecewa, sangat sedih. Sudah umur 78, sebelum meninggal dia mengatakan, selama berpuluh-puluh tahun saya menjadi orang Kristen. Saya lihat banyak orang yang khotbahnya bagus, khotbahnya benar, khotbahnya semua sejati. Cuma yang khotbah selalu palsu. Yang dikhotbahkan real, yang dihidupkan no. Yang dikatakan betul, yang dijalankan salah. Secara khotbah kita dengar kagum, firmannya bagus. Lihat orangnya, tak beres semua. Stephen Tong, hati-hati jadi hamba Tuhan. Saya kaget loh. Saya kaget luar biasa. Saya lihat dia nangis, saya cucur air mata. Saat itu saya janji sama Tuhan, make me a true man. Make me a true realizer of your truth. Make me a true servant to practice what I talk. Mau berkhotbah gampang, masuk sekolah teologi pelan-pelan, teorinya, caranya semua tahu. Gampang, saudara-saudara. Mau jalankan susah. Jalankan apa yang kau tahu. Jalankan apa yang kau imani. Jalankan apa yang kau dengarkan. Itu tidak gampang. Saudara-saudara, Tuhan mengerti kelemahan kita. Karena kelemahan itu kadang-kadang kita tidak bisa apa-apa. Saya kira Rahab tidak ada jalan yang lain. Koriten pun tidak ada jalan lain. Sindalar tidak ada jalan lain. Waktu mau menolong orang lain, dia harus menipu. Tapi tipu ini bukan tipu untuk mencari uang. Tipu ini bukan tipu untuk merusak orang lain.
Tipu bukan tipu untuk menjeratkan orang lain supaya dicilakakan, untuk menolong orang lain. Maka meskipun Tuhan bisa menolong orang tanpa melalui tipuan seorang yang menolong orang lain, tapi Tuhan mengerti kalau engkau dalam keadaan sulit, engkau terpaksa harus berbohong. Tuhan akan mengampuni engkau. Tidak boleh mengatakan, sebab saya menolong orang lain. Karena saya menolong orang lain, maka saya berdosa tidak bersalah. Tetap salah. Dosa adalah salah. Salah adalah salah. Benar ada benar. Tetapi demi menolong orang lain, saya terpaksa berdusta. Karena saat itu tidak ada jalan lain. Saya tidak berani. Saya tidak ada kesanggupan keluar dari mulut saya. Memang dia di sini, silakan tangkap. Saya tidak kuat. Di mana dia? Saya tidak tahu. Mungkin kira-kira tahun 50-an ditemukan satu mesin untuk bisa mengecek kamu bohong atau tidak. Ya. Orang kalau tidak bohong, dia jalannya gini. Kalau sudah bohong, jalannya sedikit lain. Itu arahnya modelnya lain. Maka kau kalau bawa barang cuma pakaian tok, pergi Hong Kong, pergi Taipei, engkau bawa koper jalan begini. Tapi kalau bawa kokain, karena kau begini, engkau langsung sini. Lalu di depan mesin cek you punya darah, cek punya detukan jantung. Begitu dicek mulai gemeter. Langsung kelihatan bohong. Ini tadi bohong lu. Benar? Benar. Tapi benar. Itu. Tapi ada orang juga loh, sudah bohong 100 kali, beraninya luar biasa. Benar. Kenapa tidak benar? Wah, dia menggertak polisi lagi. Ya, karena apa? Polisinya masih kindergarten. Dia bohongnya sudah profesor. Kalau sudah profesor hebat, dia lebih hebat dari polisi. Polisi takutan lepaskan dia. Orang ini banyak. Sudah baru ditangkap seorang yang dulu di Bosnia, ya kan? Dia sudah pura-pura menjadi dokter. Nah, sekarang dia di Serbia ya. Dia sekarang sudah menjadi seorang seperti dokter, lalu dikasih jenggot. Kelihatan lain sekali. Kelihatan jadi orang baik. Ketemu. Jadi saudara-saudara, kita kesimpulan lagi. Hukum ini adalah satu hukum mengenai mutual respect, co-honor one another in society. Love your neighbor and do not make any harm to others. Jangan merugikan, jangan mencelakakan orang lain. Apalagi dengan saksi dusta. Engkau berani mengatakan hal-hal yang sangat-sangat tidak sesuai dengan fakta demi memasukkan orang ke dalam kecelakaan. Itu dilarang oleh Tuhan. Beda dengan engkau menolong orang lain dan kelemahan daripada kerohanianmu, engkau tidak berani ngomong. Saudara-saudara, kadang-kadang mengatakan hal yang sungguh-sungguh malah menjadi kekuatan paling besar. Seorang anak kecil disuruh mamanya dari kota pergi ke desa dan dikasih uang, kembalikan kepada engkong karena engkong sekarang lagi susah, perlu uang. Engkau bawa, mama tidak bisa pergi. Anak itu umur 11 atau 12. Dan uang itu taruh. Dia kalau terus berjalan sampai tengah jalan itu bahaya karena banyak perampok di situ. Maka mamanya taruh uang itu di dalam sepatu, di dalam kaos kaki. Dia taruh uang banyak di kaos kaki, lalu dia pakai kaos kaki sepatu, dia jalan sampai di tengah jalan. Itu betul-betul perampok keluar. Mau kemana kau? Mau cari engkong. Dia tenang luar biasa. Terus digeledah. Ada uang tidak? Dia gelisah sedikit. Kalau bilang ada, diambil. Engkongnya mati nanti. Kalau bilang tidak ada, digeledah ketemu, dia akan dipukul setengah mati. Dia bilang, saya terus terang ya, ada. Di mana? Ada, tapi ini uang bukan uang biasa. Uang mana ada yang biasa, ada biasa. Semua uang yaitu uang. Apa maksudmu? Dia bilang, kakek saya sakit keras. Mama suruh saya bawa uang untuk menolong dia. Di mana uangnya?
Dia keluarin di kaos kakek. Jujur saja, ini uang adalah uang yang menolong kakek. Kakekmu sakit apa? Itu nadanya dari B flat sudah menjadi G, ya. Sudah menjadi A, turun sini. Kakak sakit apa? Terus dia bicara kakeknya sakitnya ini terus akhirnya sudah selesai. Terus si perampok itu turun dari menjadi F. Dia bilang, oke, bawa pergi engkong. Saya cuma minta sedikit. Dia terima pajak sedikit. Uang dikembalikan ke anak itu. Saudara, terjadi lagi satu kali. Seorang bernama Doktor Profesor Harvard. Namanya Profesor Sorokin. Bukan Sorokan ya. Sorokin ini salah seorang yang menjadi sekretaris umum Partai Komunis di salah satu bagian negara Soviet pada zaman kira-kira Stalin belum mati. Tetapi karena dia akhirnya benci komunisme, dia melarikan diri. Begitu melarikan diri, dia cari naungan di dalam itu duta besar dari Amerika dan dia dipindahkan ke Harvard. Orang-orang di Amerika tahu ini orang sosialis, sosiologis. Dia seorang tadinya komunis, tapi menyelidiki sosiologi dan dia telah menulis buku yang luar biasa pentingnya, dihormati oleh orang Barat. Dari waktu dia sampai di Harvard University, rektornya mengatakan, Dr. Sorokin, you are here. How can you be here? Dia mengatakan, because I love freedom. I left my country. We know you. We read your books. You're a great thinker. Now I offer you a professor seat in Harvard University. And you might teach our student any topic you want. No boundary, no limit. Tidak ada satu limitasi. Kami memberikan kebebasan engkau boleh mengajar apapun yang engkau mau di Harvard University. Saudara tahu Harvard? Sekarang dianggap number 1 in the world. Yang number 2 sama dia beda 30%. Number 10 sama dia beda lebih daripada 60%. Harvard University memberikan dia kebebasan. Boleh menjadi profesor di sini. Ngajar apa saja. Temanya engkau pilih sendiri. Wah, dia dihargai seperti ini. Luar biasa. Lebih dihargai daripada Solzhenitsyn yang baru meninggal kira-kira 2 minggu yang lalu. Saudara-saudara. Lalu dia terus mengajar social dynamic, social seeker dan semua hal mengenai sosiologi yang paling dalam di situ. Saya waktu membaca dia, saudara-saudara, menemukan satu hal yang dia tulis di dalam bukunya. Dia mengatakan ada kekuatan bicara dengan sungguh-sungguh yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Dan jangan kira semua orang jahat sekali. Ada kalanya mereka bisa tersentuh oleh kalimat yang sungguh-sungguh dengan cinta kasih yang jujur. Luar biasa merubah konsep mereka. Satu kali ada seorang perempuan yang menjadi bendahara dari satu ikatan orang-orang tua mengumpulkan uang kira-kira lebih dari $15,000. Dia bawa pulang di atas satu rumah yang tinggi di Manhattan. Tidak tahu kenapa malam itu dia taruh semua uang itu di laci. Dan siapa yang kasih tahu baru ada uang itu. Tidak tahu. Itu untuk uang itu adalah uang yang dia kumpulkan dan dia mesti masukkan ke dalam bank hari esoknya. Begitu dia taruh di laci, dia tidur. Tengah malam ada maling masuk. Maling itu laki-laki yang besar sekali. Sudah masuk ke dalam apartemennya, bawakan pistol. Hei, bangun! Perempuan yang tua ini gemeter luar biasa. Perempuan tua, tidak ada suami, tidak ada anak. Satu orang di apartemen dibangunkan dengan pistol dari seorang yang jahat. Dia bangun. Ada apa di rumahmu? Ada apa yang boleh saya ambil? Saya perlu uang. Saya di dalam kesulitan. Saya maaf, saya harus masuk merampok. Engkau beri sendiri kabar saya. Orang tua ini tenangnya luar biasa loh. Dia padahal takut. Meskipun takut hatinya tenang. Dia bilang,
Ada apa lu jadi orang jahat? Jangan gitu dong. Tak boleh itu. Dia anggap menasihati anak sendiri. Duduk. Lu mau apa lu? Lu susah. Kerja dong. Cari duit dong. Jangan banyak ngomong. Mana uangmu? Jangan galak-galak. Tak boleh itu. Masuk rumah orang lain tanpa permisi. Tak boleh. Galak-galak lagi tak boleh. Duduk. Dia duduk. Orang itu juga nadanya turun. Lalu dia duduk. Dia bilang, saya ada uang. Mana? Tapi uang bukan saya punya. Saya tidak peduli. Itu uang dari satu perhimpunan sosial yang menolong orang. Sekarang orang tua seperti saya yang di rumah sakit adanya nama ini. Yang perlu pengobatan ini. Yang sudah kanker ini. Maka kumpulan itu telah kemarin kumpulkan uang lebih 15.000. Dan besok saya akan bagikan. Saya taruh di bank. Saya akan bantu mereka ini. Ngomong terus. Dia dengan kestabilan jiwa. Dengan jujur katakan semua. Ngomong sampai orang itu terharu. Sudah terharu diam. Sekarang keluar tidak dapat uang ya apa ya. Kalau dapat uang salah juga. Memang ngomongnya setiap kalimat betul sih. Common grace bekerja. Di tempat itu. Akhirnya jadi saya kasih tahu di laci. Uangnya kumpul. Ada yang $1. Ada yang kerecengan. Tapi banyak sekali. 15.000 itu. Ini loh uangnya. Tapi tak boleh lu ya. Ini uang orang menolong orang miskin, orang sakit. Lu derokol lu. Lu kalau ambil berdosa lu. Orang itu terus nadanya jadi C. Terus dia bilang, ya kalau gini hari ini saya masuk rumah yang salah. Saya pikir kalau saya ambil uang ini, kecelakaan saya semakin besar. Saya masih percaya ada keadilan, ada dan cuma saya perlu uang. Bagaimana ya? Tapi orang lain lebih perlu. Yang masih muda, orang tua sudah tidak bisa kerja, mereka lebih perlu. Betul juga ya. Jadi bagaimana ya Bu? Dia tanya ibu ini. Bagaimana Bu? Ya sudah lu pergi Lu jangan lagi bikin susah. Saya mau tidur lu ribut-ribut di sini. Orang itu pikir, oke lah, gua pergilah. Terus dilihatin incim ini, dilihat sampai di pintu, dia balik lagi. Wah, orang tua yang sudah pergi kok balik lagi, dia mau apa? Balik lagi. Kenapa? Nama pergi. Saya rasa ya, memang betul Bu, banyak orang tua yang miskin susah. Gini aja, saya ikut kasih $10 lah. Dia keluarkan uang $10, 15.000 tambah ini ya. Tidak usah namaku catat. Ibu saya tahu ibu jujur. Yuk taruh di situ. Aku juga berbagian supaya besok aku diberkati Tuhan. Kenaik dia pergi. Maka di dalam buku Social Dynamic daripada Dr. Profesor Sorokin, dia mengatakan manusia tidak sejelek apa yang kau pikirkan. Orang jahat pun ada hati nuraninya. Nah kalau engkau betul-betul jujur, engkau betul-betul mempunyai kestabilan jiwa, engkau mungkin menggerakkan orang paling jahat menjadi lebih baik. Jadi kadang-kadang di dalam kelemahan, keterbatasan, kekurangan rohanimu, saya maklum engkau bisa bohong. Tapi minta kekuatan kepada Tuhan. Kalau mungkin engkau diberi kestabilan. Dan dengan sungguh-sungguh mempunyai kuasa batin yang lebih besar dari kuasa kekuatan. Abad ke-20 ada seorang namanya Mahatma Gandhi. Dia tidak ada senapan. Dia tidak ada peluru. Dan dia telah menaklukkan hati nurani daripada British Empire. Yang waktu itu kerajaan terbesar di dunia. Tidak berani apa-apa sama dia. Karena ada kekuatan batin yang tidak bisa ditaklukkan oleh kekuatan mesin perang.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan seminggu demi seminggu, ayat demi ayat, membuat sesuatu iman kepercayaan yang sejati, membentuk sesuatu karakter Kristiania yang baik di dalam hidup kami masing-masing. Kami berterima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami berterima kasih untuk hukum-hukum yang Tuhan cantumkan di dalam Alkitab. Dan kami berterima kasih Kristus datang melunaskan dan melampaui hukum menjadi juru selamat, menjadi teladan kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Berkati setiap orang yang hari ini hadir di sini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa.